Johan menemukan akun YouTube tersebut, yang menonton akun itu menemukan ujaran kebencian terhadap agama Islam, khususnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia nonton. Ini pelaporannya dari satu lembaga atau dari perorangan? Dari mewakili lembaga, dari Pak Johan. Lembaganya apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apologet Islam Indonesia, DPW Jabodetabek, alhamdulillah telah melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha dengan akun Benteng 77 ya? Benteng 77. Bismillah wal ibni wal ruhil kudus illahu wahid. Salam aleikum bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai laporan saudari kita Agatha oleh pihak API, yang Apologet Islam Indonesia, yang tentu saja teman-teman sekalian mencari remis dan juga balas dendam karena memang sudah dilaporkan mereka itu, yaitu Nora Aritonang, kemudian si Rifa ya, Uni Rifa ya teman-teman, kemudian si Juma Julkifli M Abbas ya. Nah teman-teman sekalian, sehingga mereka melaporkan ya, sudah beberapa akun ya, Apologet Kristen untuk mengimbangkan ya. Nah teman-teman sekalian, saya lihat bahwa ini saling melapor ya, lapor dan melapor gitu ya. Dan teman-teman sekalian, ketika singgung sedikit tentang Nabi Muhammad, itu mereka udah langsung marah-marah dan mereka melaporkan. Nah apalagi yang mereka hina, ini Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya kan. Nah teman-teman sekalian, si Agatha ini berjilid-jilid dilaporkan ya. Kemarin ada dari Sulawesi, di sini ada di Jawa, kemudian ada dari Medan, ada dari mana-mana. Entah dari mana lagi nanti yang akan melaporkan si Agatha ini, dengan satu catatan bagi mereka, untuk dipercepat penangkapan ya. Karena ini akan menjadi sebuah berita nasional. Dan teman-teman mungkin itu tadi Metro Jaya, saya tidak tahu ya apakah ini Polda Metro Jaya, atau mungkin ini juga nanti akan diinput ya di media nasional ya, seperti TV One, Metro TV ya, dan lain sebagainya. Ya karena dalam video ini video tadi cuplikan saya ambil dari video Julius HMC ya, Jadiah Mualaf Channel kalau nggak salah channelnya ya. Dan dikatakan ya Agatha berhasil masuk TV nasional ya, menjadi penghujat Islam terkenal katanya. Ya jadi kalau kita membanding-bandingkan tentang penghinaan mereka kepada Tuhan kita, itu lebih parah. Tapi tidak masalah teman-teman sekalian, ya semuanya itu ada hikmatnya. Mari kita mendengarkan bagaimana kemudian mereka memberikan laporan ini kepada Polda Metro Jaya. Berikut videonya. Bang, bisa dijelaskan nggak Bang, hari ini kedatangannya melaporkan siapa? Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini kami dari kantor hukum Rius dan rekan yang beralamat di Tebet mendampingi pelapor saudara Johan dalam perkara ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh akun YouTube, live streaming dari TikTok yang di streamingkan ke akun YouTube Benteng 77 yang diduga dilakukan oleh saudara inisial AG. Penistaannya itu boleh dijelaskan Pak? Penistaan itu dalam channel YouTube-nya itu menyampaikan, ada bahasanya menyampaikan bahwa salah satunya Nabi Muhammad itu takut air kalau berak. Ya. Kemudian ada juga bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan tukang kawin dan jual beli manusia, human trafficking. Itu beberapa bagian dari yang disampaikan dalam akun YouTube tersebut. Jadi pasal yang kami laporkan adalah pasal pelanggaran Undang-Undang IT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait pasal 28E dan pasal junto pasal 45
juga Undang-Undang KUHP pasal 165 156 ya. Itu yang kita laporkan terhadap terduga atau terlapor yang kita sampaikan pada SPKT pada malam hari ini. Dalam laporan itu bahwa alat bukti apa aja? Alat bukti yang kita sampaikan ke penyidik adalah print out dari channel YouTube yang menyampaikan ujaran kebencian. Awal mulanya Bang, mungkin bisa ceritakan sampai akhirnya menemukan adanya. Nah, mungkin itu bisa langsung di pelapornya, tapi kami laporkan peristiwanya pada tanggal 28 Oktober 2024. Klien kami, saudara Johan, menemukan akun YouTube tersebut, yang menonton akun itu menemukan ujaran kebencian terhadap agama Islam, khususnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia nonton. Ini pelaporannya dari satu lembaga atau dari perorangan? Dari mewakili lembaga, dari Pak Johan. Lembaganya apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apologet Islam Indonesia DPW Jabodetabek, alhamdulillah telah melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha dengan akun 77 ya. Akun 77 akun YouTube. Akun YouTube 77. Alhamdulillah barusan sudah kita selesaikan pelaporannya. Semoga nanti kita berlanjut ke tahap berikutnya. Harapannya mudah-mudahan dengan pelaporan ini tidak ada lagi namanya penista-penista, dan ini sebagai efek jerak. Kita pengen adem ayam di NKRI ini. Oke, itu dulu dari saya. Silakan. Dari pihak Pengurus. dari pengurus API Ada? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari API Jabodetabek mendapat mandat dari API Pusat untuk melaporkan hal ini yang diwakilkan oleh Pak Johan, agar hal-hal penistaan agama yang dilakukan di media sosial tidak terjadi lagi karena meresahkan toleransi umat beragama. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya akan segera lanjuti dan tertangkapnya saudari Agatha ini sebagai efek jerah. Pak, ini kan saya lihat nih dari API ya, ini kan sekarang lagi riuh nih, lagi rame saling lapor. Apakah ini karena timbulnya saling lapor itu jadi pada saling laporin, atau memang udah meresahkan banget si Agatha itu? Dilihat dari video yang kita berikan ke pengawas, memang penistaan terhadap Nabi Muhammadnya sudah keterlaluan, bahwa Nabi Muhammad menjual manusia, Muhammad itu tukang kawin, takut sama air. Itu hal yang tidak pantas dilakukan sama umat beragama. Bisa dilihatin Pak? LP-nya. Iya, LP-nya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya cukup gemas ya, maksudnya menggelitik juga ya terkait narasi yang dibangun oleh pelapor ya, yang satu orang tadi ditambah lagi yang gemuk badannya tadi, itu ngeri sekali ya, bahwa dia hanya memperkatakan Muhammad takut air, Muhammad tukang kawin ya gitu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian ya, itu kan narasi yang dibangun oleh Agatha itu ada datanya ya. Buktinya saja misalnya Muhammad itu istrinya berapa ya, jadi ini dinarasikanlah oleh si Agatha begitu. Nah, jadi ketika teman-teman muslim tidak terima hal itu, bagaimana kemudian ya pendapat kalian tentang pernyataan Sinander bilang Yesus menikah dan berpoligami? Kemudian si Ustadz Ahmad Kainama, Yesus menikah, berpoligami, punya anak, istri-istri Yesus belum tumbuh buah dadanya. Ya, bahkan tidak segan-segan mereka katakan teman-teman sekalian bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus yang diangkat jadi Tuhan oleh orang-orang Kristen. Dan ini adalah penistaan-penistaan, dan itu sudah dilaporkan. Ya, si Ustadz Ahmad Kainama maksud saya, dan selesai dimaterai 10.000. Jadi kalau Anda mau lihat tentang selesainya perdebatan, ini bukan efek jerah lagi.
Karena udah orang Kristen sudah sering masuk dalam penjara ketika mereka membahas Islam. Tetapi yang seharusnya diberikan efek jerah adalah kepada orang-orang Islam yang menghina kekristenan. Itu sebagai efek jerah agar mereka tidak menghina lagi. Karena sumber persoalan adalah dari oknum-oknum Islam itu sendiri yang membahas Alkitab di dalam pengajian-pengajian mereka. Bahkan bisa apakah itu di masjid atau bukan. Tapi ada juga dalam masjid membacakan kitab Injil diartikan secara salah, ya. Banyak sekali kita temukan video-video tersebut, bisa dicari di channel TV Laskar Kristus. Nah, jadi akhirnya muncullah apologet-apologet Kristen. Tetapi ketika mereka membahas sebaliknya, itu dilaporkan dan dibungkam dengan cara masuk penjara. Ingat satu hal teman-teman sekalian, bahwa kekristenan tidak akan mundur. Kekristenan akan terus maju dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan juga untuk mengcounter, untuk menjawab tuduhan-tuduhan para polemikus muslim yang terus nyinyir, terus iri, dan terus menyerang iman kekristenan kita. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.